bahasa Arab tidak ada lo. Ya. Lo adone leha. Baik, Ustaz, saya minta tolong tunjukkan di mana ada Al-Qur'an yang tulisannya itu adalah shalom. Ya, di antara mushaf-mushaf ini ada yang tertulis di dalamnya Bang, termasuk shalom tersebut ya. Ya. Di antaranya adalah mungkin ini satu, ini kita lihat ini mushafnya. Kita lihat halamannya, halaman 280 bahkan di baris pertama, di ayat ke-33 surat Maryam, surat yang ke-19. Ini surat populer ini. Ya, surat Maryam Populer ini adalah memang surat yang agak-agak dikenal oleh ya penganut agama sebelah sana ya. Ini saya tahu ayat ini memang ayat yang satu ayat ini, ayat 33, ayat yang sering dipakai untuk memurtadkan orang Islam. Oh itu. Bukan konteksnya, bukan shalom ini ya, tapi memang ayatnya, artinya ini digunakan untuk memurtadkan orang Islam. Nanti saya berikan penjelasannya. Iya. Ustadz berikan penjelasan tentang shalom ini dulu. Nah, ini menarik ini. Ya, di sini tertulis sebetulnya wassalumu ya, wassalumu. Sebab di sini lamnya adalah dhammah. Jadi wassalumu. Nah, sekarang kita mengindikasi ini adalah salum ya. Sebab kalau umpamanya kita buang wawunya maka menjadi as-salum. Nah, as-salum dalam bahasa Arab alif lam itu adalah huruf tambahan ya. Maka kalau kita buang alif lamnya maka salumun, dia tanwin. Sekarang kalau kita bacanya dengan wakaf maka bisa menjadi bisa dibaca dengan salum. Nah, ketika salum maka berarti itu seolah-olah ini adalah salum. Nah, jadi memang ini adalah tidak sama 100%, tapi ini ada kemiripan yang mungkin kemiripannya ya hampir 90%, bahkan mungkin lebih ya, bahwa ini mirip dengan salum. Nah, gitu. Coba jadi, saya mau spill ya. Ya, saya mau spill langsung biar penonton tidak penasaran. Ya, silakan. Ini kita saya spill ya. Ini tulisannya mungkin bisa di zoom, minta tolong yang saya tunjuk tangan. Wassalumu. Nah, ini naskah aslinya bacaannya bukan wassalumu seperti ini. Ini saya tunjukkan lebih dekat lagi pemirsa penonton supaya bisa. Nah, ini jelas ya, ini adalah huruf dhamma, wassalumu. Nah, bacaan yang benar adalah sebenarnya bukan wassalumu, tapi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu. Nah, persoalannya Ustadz, ini jangan-jangan ini goresannya spidolnya Ustadz ini. Ini bentuknya dhamma ya. Nah, ini kita bisa juga curiga kan? Curiga kepada Ustadz Abdul Majid. Jangan-jangan Ustadz Abdul Majid yang mengada-ada ini. Nah, ini bahasa netizen ini. Mohon maaf Ustadz ya. Saya bahasa netizen ya. Jadi netizen soalnya sekarang kritis-kritis loh Ustadz. Jadi ini dhamma tapi bentuknya dia agak berdiri ya. Jangan-jangan ini Ustadz Abdul Majid yang menggores. Nah, ini Ustadz Abdul Majid boleh menjawab, silakan. Ya, ini kalau mungkin ada yang menuduh seperti itu, ya pada dasarnya orang menilai ya boleh-boleh saja ya. Semua orang bisa menilai, bisa menduga, bisa menilai, bisa menuduh, dan juga bisa dan lain-lain. Tapi kami tentu punya jawaban tentang masalah itu, dan bahwasanya mushaf Al-Quran yang seperti begini kami menyimpan bukan hanya satu eksemplar, bukan hanya satu edisi penerbitan, tapi kami juga punya berbagai edisi penerbitan dari penerbit ini dari tahun ke tahun. Dan bahkan bisa jadi kami mempunyai mushaf yang ini mungkin sekitar 20 eksemplar atau bahkan lebih.
Itu satu. Kami punya koleksi ada di ruang koleksi. Ada. Jadi Ada. yang tulisannya wassalumu ini Ya, semuanya banyak. Kami punya banyak mushaf yang begini, bukan hanya satu. Ya, kalau satu itu Ya. tidak bisa menjadi alat bukti soalnya. Ya, bisa kalau jadi satu bisa tidak bisa. Ustadz tidak Abdul Majid bukti. yang menggores. Ya, bisa jadi begitu. Coba Ustadz. Dan bahkan di samping itu, berdasarkan hasil penelusuran kami di berbagai tempat, kami telah pernah menelusuri mushaf Al-Quran seperti ini di berbagai tempat, di antaranya di Bogor, di antaranya di Garut, di antaranya juga di Tasikmalaya, dan bahkan juga di Banjar, bahkan juga di tempat-tempat penziarahan Wali Songo, dan bahkan juga sampai juga ke tempatnya Soekarno itu yang di mana, yang Blitar ya, yang Blitar. Dan bahkan juga kami juga pernah juga singgah bahkan beberapa tahun di Pekanbaru Riau. Dan ini kami menemukan semuanya, menemukan semuanya ini. Ada semua. Ada. Salumu semua. Ya, ada. Jadi Shalom, ya. bukan hanya ada di koleksi saya juga punya koleksi banyak, bahkan juga saya melihat ini banyak di sana. Ini Termasuk juga di Blitar sana ada. Nah, di masjid dekat penziarahan Soekarno tersebut. ya. Nah, Coba saya lihat ini. Siapa penerbitnya ini? Jelas ya, sudah ya. ya, Saya spill penerbitnya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan baca. Ini adalah penerbitnya ini. Kita lihat. Penerbitnya adalah Ramsa Putra Surabaya. Terbitnya tahun 2002 Ya. Masehi. terbit sejak ya. Ya, terbit sejak. Ya, sejak ini 2002 Masehi atau tahun 1422 Hijriah. Ya, sekali lagi penerbitnya adalah Ramsa Putra Surabaya. Ini CV ya. Ini sin sama fa bacanya. Ya, CV. CV Ya. Ramsa Putra Surabaya. Baik, saya izin bertanya kepada Iya. Ustadz Abdul Majid. Ustadz Abdul Majid punya tidak Al-Quran lagi yang di sini? Kalau ke Rengget apa namanya? Ya, Rengget. Ke Rengget terlalu jauh. Rengget terlalu jauh 2 kilo. Saya minta Ustadz Abdul Majid ada nggak lagi di sini di antara Al-Quran ini yang sama ada Shalom ini? Iya, yang ada Salum ini ada juga di mushaf Al-Quran yang diterbitkan oleh penerbit yang lain ya. Ya. Jadi bukan hanya penerbit ini, jadi ada juga penerbit yang lain. Di antaranya yang kami sengaja di sini memang sebagai sampelnya, ini yang ini adalah ya. Ini juga sama, kami pernah juga meneliti ini, kami mengamati dan mencari, dan juga di sini juga ada yang tulisan Salum tersebut, dan bahkan halamannya sama, barisnya sama, ayatnya sama, dan lainnya juga sama, termasuk tulisan Salum juga sama di sini, begitu persis. Nah, silahkan dilihat ini di halaman 280. Para pemirsa, para penonton yang kami muliakan, ini Al-Quran mushaf yang lain, tapi naskahnya juga sama. Jelas yang di sini adalah wassalumu. Coba salum ya tulisannya. Ini menarik ini. Ini siapa yang bikin gara-gara seperti ini? Ini sebenarnya kesalahannya kompleks sekali ini. Wassalumu. Ya, aslinya harusnya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tetapi di sini tulisannya wassalum. Nah, ini. Baik, kita spill pemirsa, para penonton yang kami muliakan, biar kita tahu apakah tadi penerbitnya sama atau tidak. Saya penasaran. Ya, ini halaman terakhir, kita bisa lihat ini adalah nama penerbitnya. Saya bacakan. Ini PT ya, PT Madu Jaya Makbul Surabaya. Ini terbit
bentuknya sejak tahun 1994. Ini dulu Al-Quran memang covernya saya waktu zaman saya masih kecil saya pakai Al-Quran ini memang 1415 Hijriah. Nah ini yang menarik, minta tolong disipilkan yang bagian bawah ini. Nah ini adalah para kiai, para ulama yang bertanggung jawab mengoreksi dari adanya Al-Quran ini sebelum dilansir. Ini para kiai luar biasa ini. Nah, cuman kenapa masih lolos juga ya tentang salum ini? Nah ini jelas tadi antara yang ini Al-Quran yang tadi kita tunjukkan yang sebelumnya sama yang ini beda penerbit ya pemirsa, tapi naskahnya sama. Dugaan saya Ustadz, ini mereka menggunakan font atau menggunakan apa namanya itu khot yang sumbernya masternya dari satu dikopi oleh banyak penerbit. Berarti ada kemungkinan beberapa penerbit yang lain juga Ustadz katanya koleksi di Rengget itu dari penerbit lain juga. Ya, yang dari penerbit yang lain. Sementara ini yang kami temukan tentang masalah salum ini ada di 3 penerbitan sebetulnya. Ya, yang tadi sudah kita buka ada di 2 penerbitan. Yang satu adalah dari penerbit CV Ramsa Putra Surabaya, dan yang satu adalah dari PT Madujaya Makbul Surabaya juga. Yang satu lagi ada dari penerbitan yang lain juga. Yang mana coba? Ini yang satu ini adalah ada di penerbitan yang lain. Ini banyak kecil Ustaz. Ya, ini ada yang kecil, tapi ini juga ada yang edisi yang besar. Ini bahkan yang kami temukan yang tadi yang di Blitar ya, yang di dekat pemakamannya Insinyur Soekarno. Nah, di sana, di sebuah masjid di dekat sana. Nah, jadi bahkan kami menemukan di sana, dan bahkan kami juga menemukan ini di daerah Pekanbaru Riau. Nah, itu. Jadi kesalahannya sama, yaitu adalah salum. Jadi salum ada di ayat 33 surat Maryam, di halaman 280 di baris yang pertama. Jadi ini kesalahannya adalah sama, yaitu salum adanya di penerbitan yang lain. Di penerbitan yang lain, di sini penerbitannya adalah penerbit Tegal Yoso ya. Kita lihat. Ya, kita lihat sama-sama. Ya. Baik. Nah ini Al-Qur'annya kecil, tapi masih terindikasi ini. Ya. Nah ini. Wassalumu. Nah ini dia fathah walaupun tanpa ada lubang di kepalanya ya. Maaf, dia bukan fathah tapi dhamma, tapi dia mirip fathah namun bukan fathah. Dia walaupun tidak ada lubang namun ada semacam bulatan ya, bulatan. Kita lihat bandingkan dengan fathah yang lain ini. Fathah atasnya ini kayak ini jelas sekali ya. Coba ini zalika, ini seperti inilah fathah yang asli. Zalika Isa bin Maryam. Nah ini kalau yang wassalumu tadi yang atasnya tadi ini Dia ada bulatan ya. Dia ada bulatan ya. Ini Ustaz Al-Qur'annya karena Al-Qur'annya kecil ya, tidak muncul kepala yang ada lingkaran tadi. Atau bagaimana ini? Nah tapi meski demikian sebenarnya ini jelas ini ada bulatan ya.
Ya. Ada yang di sini ada bulatan. Kalau Ustaz punya Al-Quran yang gede, yang terbitan Yang ini. gede ada, tapi kami simpan yang itu di koleksi ya, di koleksi di daerah Renget sekitar 2 kilo dari sini. Terus domanya kayak apa? Domanya terlihat jelas. Sudah jelas. Bulatannya terlihat jelas. Nah, jadi gitu. Baik, Ya. kita coba spill ini. Ini penerbitnya dari mana? Ya, ini benar. Penerbitnya adalah ini. Ini nama penerbitnya Ini. tertulis dengan huruf Arab ya. Ya. Ini PT Tegal Yoso Utama, ya, Keramat Raya, Jakarta. Nah, ini nih Nah, tahunnya, coba saya spillkan. Ini terbit tahun sejak tahun mana ini Ustaz? 19 berapa? 7 Mana ini nih? Ini nih 1000 nih, Jakarta 15 Oktober 1974. 74. Ya. Ya. Jadi ini sejak tahun 94 ini seolah-olah sudah ada salum. Nah, ada di Al-Quran. Ini sepertinya terindikasi adalah penyusupan ya. Bisa jadi itu adalah terindikasi ini adalah penyusupan yang sengaja, ada kemungkinan ini adalah sengaja disusupkan oleh mungkin oknum dengan mungkin punya juga tujuan dan motif dan yang tertentu bisa jadi. Nah, mungkin bisa jadi ini ada kaitannya dengan apa ya? Ada kaitannya dengan mungkin keagamaan yang lain. Ya.